Halo teman-teman, kita di SMK bagaimana kita akan melihat budaya positif yang dijalankan di SMK bagaimana. Silakan kita lihat masuk ke dalam. Antara kepala sekolah, guru dan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini pas kebetulan bersamaan dengan masa orientasi pramuka yang kemarin sempat saya Sabtu sore kita ada di sini. Guru atau kakak pembina sudah selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Salam pramuka. Bagaimana kabar? Masih semangat? Luar biasa. Aplaus buat kita semua. Oke, adik-adik semuanya, terima kasih kakak Bunda ya. Yang sehariannya sebagai guru di SMK bagaimana dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dan ini bersamaan juga kita acara yaitu masa orientasi pramuka. Nah, inilah yang kemarin saya sampaikan bahwa kalian ikut ekstrakurikuler pramuka ini membentuk karakter, bisa membentuk karakter kalian masing-masing. Diri kalian satu, pasti kalian beribadah semua. Tadi beribadah semua? Siap. Siap. Ada ibadah lagi? Siap. Ya. Ada kerjasama? Siap. Ada gotong royong? Siap. Ada cinta NKRI? Siap. Ada kebersamaan? Siap. Nah, inilah kegiatan yang mendorong kalian untuk mendapatkan karakter. Sejatinya dalam kehidupan sehari kalian bisa berguna. Terutama kalian satu, tidak lupa disiplin. Dua, jujur. Pasti kalau ini kalian ikut pramuka, semua karakter yang ada pasti kalian miliki. Dan ini terkait dengan kita punya budaya positif. Kita harus budayakan yang positif. Kalau negatif gampang saja, betul tidak? Siap. Kalau negatif paling gampang. Positif. Nah, positif ini yang kita budayakan, kita membiasakan hal-hal yang positif. Kita budayakan. Itu maksud budaya positif, kita membiasakan yang hal-hal yang positif. Tentunya kita mengacu pada, menuntun pada kodrat manusia. Ya, ada kodrat zaman, ya, ada kodrat alam. Nah, sekarang kodrat zaman ini kalian sudah zaman teknologi informasi. Nah, kalian sekarang ini di SMK kedua
harus kita punya budaya. Satu adalah budaya kerja kita. Harus tahu budaya kerja. Kemudian kita ada budaya kita kewirausahaan. Jadi wirausaha ini ditekankan ke kalian. Jangan hanya cari kerja. Kalau gagal cari kerja, lebih baik kita usaha. Kemudian budaya industri. Nah, kalian kalau berusaha banyak yang prodi TBSM, lulusannya banyak yang sudah punya bengkel di luar sana. Betul tidak? Mereka sudah jadi pengusaha bengkel. Kemudian ada yang kerja di industri, yaitu PT Astra Honda Motor. Nah, budaya semua ini adalah intinya adalah disiplin. Satu, disiplin. Masuk kerjanya, pulang kerjanya disiplin. Kalau pulang itu bisa latah tidak masalah. Tapi masuk itu harus disiplin. Kedua, jujur. Ketiga, kalian tidak bosan-bosan, pantang menyerah. Jangan cepat bosan. Kalau itu kalian punya karakter gampang bosan, otomatis juga akan kalah dengan orang lain. Itu siap? Siap. Nah, sekarang turunannya dari itulah pasti kalian ya setelah budaya kerja, ya itu budaya positif, budaya kerja, budaya usaha, budaya industri. Nah, kita sudah terapkan budaya industri. Kita bersama dengan beberapa perusahaan termasuk PT Astra Honda Motor, Bank BNI, Hotel Grand Papua, dan lain sebagainya. Kita untuk layanan pendidikan untuk kalian supaya budaya kerja atau budaya positif ini kita bangun terus. Nah, sekarang yang turunannya adalah kesepakatan kelas. Adakah masing-masing kalian merasakan kesepakatan kelas? Siap, ada. Contohnya, sebut kami satu saja. Siap, dadar tepat waktu. Iya, 100. Ada yang menambahkan? Siap, dalam menghadapi kelas. Iya. Luar biasa, 100. Ada yang lain? Siap, saling menghargai. Saling menghargai, kerja sama. Luar biasa. Jadi sudah terbangun yaitu budaya positif tadi SMK Negeri 2 Kaimana. Nah, tentunya kalian pas dengan pramuka ini ya. Saatnya kalian tunjukkan kalian punya karakter sejatinya. Setelah menyerap kalian punya budaya, sudah mau budaya, tunjukkan ke yang adik-adik kelas atau teman-teman kita yang belum memiliki karakter yang Anda dapat selama di pramuka ini. Siap? Siap! Ya, selamat pagi Ibu Guru. Baik. Gimana kabar? Baik. Baik. Puji Tuhan, baik Bapak. Oh, baik. Alhamdulillah baik. Selalu kakak pembina pramuka baik-baik saja. Baik Pak. Tidurnya nyenyak atau Tidak bisa tidur ini Tidak bisa Pak. tidur. Ya, karena kita kan harus tetap dan Patroli. patroli. dan patroli? itu. Nggak ada yang molo-molo, tidak ada ya. Aman. Nah, aman. Jadi tidak pramuka itu pertama diatur itu ya, kalau karakternya Sudah dibentuk. sudah terbentuk. Ya, terbentuk sendirinya alami atau memang dibentuk gitu ya. Ya, dialami dan juga dibentuk Pak, diasah terus. Begitu. Biasa. Oke, kita ngobrol-ngobrol ini, ngomong-ngomong ini ya, terkait saya juga ikut pendidikan penggerak ya. Nah, ini dalam konseptualnya yaitu budaya positif, penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Kaimana.
kira-kira bagaimana ya? Saya minta tanggapan kakak-kakak pembina juga sebagai guru di SMK juga ini. Ya. Kita di sana terkait dengan penerapan budaya positif di sektor itu perlu kita membangun. Ya. Seperti apa? Nah, setiap guru itu masuk di dalam kelas kita harus menerapkan budaya positif. Iya. Dalam hal ini kita buat kesepakatan kelas sehingga membangun motivasi intrinsik atau motivasi dari diri peserta didik sehingga menghindari adanya hukuman atau aturan. Nah, jadi selama ini kita di SMK Negeri 2 ini sudah menerapkan itu walaupun belum Seluruhnya ya, belum maksimal gitu ya. Tetapi bukan hanya di dalam kelas, tapi dalam kegiatan kemarin juga kita laksanakan di PLS. Iya, latihan dasar kepemimpinan. Ya, Nah, di situ kita selalu membuat kesepakatan antara peserta didik dengan kita. Jadi bukan semata-mata untuk peserta didik, tapi pihak antara pihak antara peserta didik dengan itu sebagai panitia atau guru yang mungkin saya tambahkan sedikit karena di Pemuna jadi kita ada kakek Agak keras itu suaranya teriak. ada kebetulan di Pramuka atau apa jadi kita panggil kakak saja. Iya, kakak. Jadi berhubungan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Yun, saya pikir sudah dilaksanakan budaya positif itu di mana kalau menurut pantauan saya, hampir semua guru sudah mulai membuat kesepakatan kelas dan bukan hanya sebatas membuat kesepakatan kelas itu, tapi kalau saya lihat sudah mulai diwujud nyatakan. Nyatakan pelan-pelan, tapi ada berubahlah gitu kan makanya. Tidak langsung sebagai frontal tapi penting ada kelihatan sudah ada change of mindset-nya ada. Ya, step by Step saja nggak terlalu frontal itu tidak apa-apa yang penting mau berubah gitu kan. langsung balik ke lapang tangan tapi dari sudah ada perubahan. Tidak instan juga tidak, prosesnya tetap ada. Nah ini kalau dikaitkan dengan budaya kerja, budaya wirausaha, budaya industri itu ada nggak di sini ya? Diterapkan belum? Misalnya teman-teman guru yang lain kan ada informasi-informasi gitu. Sudah ada. Ada misalnya kita mengajarkan untuk anak-anak bagaimana menerapkan budaya positif itu seperti apa. Itu belajar Karena PKL itu kan disiplin maksudnya, jujur, tanggung jawab, kebersihan. Sehingga saya tambahkan karena itu ada beberapa siswa yang saya punya siswa juga yang karena memang mereka sudah menerapkan itu dan di dunia industri masih pakai. Jadi setelah pulang sekolah terus pakai. Kenapa mereka terus dipakai? Karena memang bukan hanya soal kerja saja, tetapi mereka menunjukkan yang tadi sudah dinyatakan budaya-budaya positif ini yang sudah semua. Sehingga tanggung jawab, jujur, sehingga mereka dipercaya. Tidak bosan gitu ya. Sehingga mereka dipercaya terus masih Itu tetap kita tambahkan, bisa ditingkatkan lagi hal yang lebih menyenangkan di layanan pendidikan kita, intinya menyenangkan, nyaman ya di sini sehingga mereka ada kepuasan makin cerita ke sana tentunya sebagai ladang amalan kita kalau pernah ada. Karena itu kami di kegiatan ada beberapa kegiatan yang bagaimana berusaha menyenangkan mereka untuk tetap sekalipun nanti kegiatan pramuka ini 3 hari tapi tidak bosan. Tidak bosan. Ya, iya. Sampai segini pun masih tetap segar. Memang harus dirumuskan ya, direncanakan itu supaya kalau bisa mereka yang bergerak sendiri. Iya, jadi mereka kita sendiri sebagai yang kakak itu hanya mendampingi, mendampingi, iya. mengarahkan mungkin ya, Iya. yang mengarahkan. Jangan teknisnya
kita Kami harus, malah gitu. sudah mau dibilang bukan keenakan, tapi kami cuma dampingi mereka yang terus ya. Nah, itu sebenarnya pelajaran di kelas sudah demikian sebenarnya, gitu kan. Nah, ini kan sudah ada. Matematika misalnya, tinggal kalian kerja, iya kan? Kita tinggal nonton, oh ini kita kan pernah coba, ada yang bisa menarikkan. Tapi dia walaupun salah tetap ada nilainya. Nah, boleh yang salah itu udah maju itu berarti sudah sikap mental. Iya. Itu Misalkan kan. Pak, contoh tadi dari Konusa datang, mereka yang langsung datangi, siapa kan bisa masuk ruangan, dan mereka yang dampingi kami Ya, tinggal sampai membawa koordinir. acara, Iya, moderator, semua mereka. supaya mereka. Nah, ini juga sama yang di dalam kelas juga demikian, dalam kesepakatan kelas. Jadi kepemimpinan yang dalam kelas itu adalah murid ya. Iya. Nah itu. Ya. Kita jangan capek-capek jadi guru, kita cukup mengarahkan skenario-nya bagaimana. Tinggal luar biasa, tentunya kita sudah jalan ini ya untuk budaya positif kita, nanti kita tambah-tambah lagi, nanti gerakan literasi lagi hari apa, mungkin ada seni dan kreasi, ya kan? Mungkin kalau kita bisa memotong jam pertama ya kayak tempat sehat gitu kan. Siapa tahu ini budaya positif kok. Kita belajar nggak sehat nggak bisa ngebelajar itu saja. Jadi hari Senin upacara, hari Selasa mungkin literasi dan numerasi gerakan GLS-nya. Nah kita dengan hari Rabunya kreasi dan ini dijadwal aja mereka. Diambil beberapa jam gitu kan. Berapa jam di depan saja atau 30 menit? 3 awal ya, 45 menit sampai. Bahasa Inggris misalnya dengan telling story-nya, ya silakan dengan dramanya, ya kan? Nah itu banyak hal yang bisa kita buat sehingga kita banyak ilmu yang diserap oleh siswa dan siswa juga tidak akan bosan. Gitu. Awal yang baik, orang Awal yang menyenangkan baik. masuk kelas sudah siap. Kalau senang sampai akhir juga senang. Itu saja. Iya Bapak, seperti tambahkan sedikit. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita itu kita sebagai fasilitator gitu, maunya anak-anak kemana, kita harus melibatkan mereka Bapak. Sehingga mereka merasa bertanggung jawab gitu. Mereka merasa saya dihargai. Nah kalau misalnya sepenuhnya kita yang misalnya ada pembelajaran misalnya lebih berpusat pada guru, siswa ini kan merasa bosan kayak gitu. Karena kita menggunakan metode kita, kayak gitu, cara kita, sehingga harus melihat pada kepemimpinan dari murid itu. Jadi mereka yang kendalikan itu sebenarnya nggak harus kelas yang lain gilir aja nggak apa-apa. Nah itu lambat, nggak usah ini ice breaking-nya, bikin ice breaking. Mungkin nanti saya rasa kalau mereka tidak dapat bikin ice breaking pasti menyiapkan ice breaking yang paling menarik. Saya kemarin begini, jadi saya duluan menyiapkan, setelah itu semua saya bilang menyiapkan, tinggal nanti pada waktunya siapa yang mau ini. Boleh, pertama itulah Bapak Ibu guru yang menyiapkan, bikinnya adalah luar biasa ya kayak pramuka. Luar biasa, sukses selalu. Siap, terima kasih. Pramuka, ya luar biasa. Terima kasih. Kita lanjut ke aula ya. Kita minta tanggapan siswa itu bagaimana untuk penerapan budaya positif ya. Mari. Iya. Selamat pagi. Masih semangat? Coba. Salam pramuka. Luar biasa. Ada semuanya. Senang? Senang. Gembira? Siap. Nah, sekarang kakak ini ada hal yang harus saya bantu. Ada dia sebagai kepala sekolah. Nah, sekarang berpramuka disebut kakak ya. Nah itu tidak apa-apa, harus gitu kan, wajib disebut kalau mungkin di luar pramuka ya silakan. Tidak di luar pramuka tidak apa-apa, supaya saya lebih muda lagi, ya kan? Setuju? Baik. Anak-anak ada semuanya. Saya ingin minta tanggapan, tadi saya katakan
kelas 9 dan tanggapan kira-kira menurut kalian budaya positif apa yang harus kita terapkan di sekolah kita? Ya sekarang kayak mana ini? Budaya positif apa? Apa itu? Mereka saya sudah masuk positif semua ini ya. Nah, budaya positif ini bisa mempengaruhi kita punya karakter dari makin bagus, makin baik, makin percaya diri, makin kita toleransi, ya kan? Sudah kita sudah toleransi, sudah bertakwa kepada Yang Maha Esa, kemudian cinta pada negara, pada desa, dan lain sebagainya. Kira-kira belajar seperti apa yang kalian inginkan? Saya minta pendapat kalian supaya ke depan ini yang kalian mau kami bisa turuti, bisa kabulkan. Nah itu kan kira-kira apa? Dan kira-kira pembelajaran apa yang tidak kalian sukai? Nah ini yang kalian sukai itu pembelajaran seperti apa sih? Budaya apa yang kita bisa bangun supaya kalian betul-betul nyaman di sini? Semua pembelajaran kalian yang handle semua kelas itu, mau SD kita, mau kita mau maju ke depan, kerjakan tugas-tugas guru di papan tulis kan. Kemudian bagaimana kira-kira perlu kalian menjalankan? Ada? Penyanyi itu bukan begitu. Bukan nama ya. Perkenalkan, saya Guru Sigirau, jurusan PSM, kelas 11. Yo. Biasakan di sini anak terlambat. Ya. Dan di hukuman itu menyanyi lagu daerah dengan lagu kebangsa, Indonesia Raya. Ya. Senang tidak itu? Siap, senang. Kalian senang tidak? Tapi kurang los, berarti kan masih kira-kira iya dan tidak. Itu saja. Ragu-ragu di kesimpulannya. Kalau yang ini oke lah, saya hapus dulu buat sahabat saya. Saya ulang lagi, senang tidak mendengarkan Indonesia Raya, lagu bangsa lain dan lagu daerah di Papua, senang tidak? Oke, berarti itu bukan hukuman tapi konsekuensi, bukan hukuman ya. Sepakat ya? Konsekuensi ya? Siap? Oke, terima kasih. Jadi selama ini saya tidak salah, gitu kan? Padahal kita sepakat ya? Budaya musik kita terlambat berarti konsekuensinya menyanyi lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan, lagu nasional atau lagu daerah Papua. Oke, sepakat hari ini. Saya terima kasih banyak. Sekarang yang ingin kita model ini pembelajaran yang berbasis siswa yang menyenangkan dan nyaman. Kira-kira kalian yang nyaman atau nyenang itu belajar bagaimana sih? Ada SBK kan, joget-joget atau apa di show? Ya silakan. Dulu ya. Perkenalkan, nama saya Juliari Wiyatina dari kelas 12 akuntansi. Saran saya soal pembelajaran, mungkin setiap awal pembelajaran atau pertengahan dimulai dengan ice breaking untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi, karena biasanya di awal atau pertengahan pembelajaran itu ada yang sudah mengantuk atau sudah tidak konsentrasi. Luar biasa. Sama? Oke, siap. Sama beda? Sama ya. Sama. Oke, ice breaking ini kira-kira yang memimpin siapa? Kalian atau guru? Kita. Iya, dari. Oke, kita sepakati ice breaking ya. Karena kalian duduk itu 15 menit, paling yang punya pantat itu panas.
terasa mau unbayar, gitu kan? Anak zaman sekarang begitu kan? Kalau zaman saya ya lulus bisa nih, mantap ya. Duduk dan tak bergerak. Saya kan beda. Nah itu. Kemudian kesempatan SDT ya. Yang memimpin SDT siapa? Kalian? Betul ya? Secara bergiliran, betul? SDT kan bisa di YouTube boleh, di Google juga ada banyak. Atau kalian ciptakan SDT sendiri nggak boleh? Atau minimal tidak ya pantun lah, gitu ya? Bisa berpantun. Jadi menyenangkan, jadi kalian bisa membuka teman-teman yang lain. Siap? Ya. Jadi di dalam pembelajaran nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru harus banyak disertai dengan ice breaking. Ada lagi? Mas ada? Kalau tidak ada saya closing ya. Oke, closing statement. Jadi dari hasil pertemuan ini, hikmah apa yang kita ambil? Dari hasil kita diskusi, ke kalian kira-kira apa yang kalian ambil kesimpulan ini? Ya, coba ambil kesimpulan closing statementnya, refleksi. Bisa, yang lain juga boleh. Iya, ambil kesimpulan dari kita sama teman-teman ini. Bagaimana perasaannya masih memendam rasa rindu atau rasa jengkel ke beberapa guru misalnya. Ada. Oke, itu saja. Aplaus bagi semuanya. Salam pramuka. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu. Orang tua dari siapa Bu? Ini udah tahu? Alvino. Iya Bu. Nah, ini pertama kiranya silaturahim. Yang kedua kita akan membahas ya orang tua siswa. Ya, kita ambil beberapa sampel, yaitu Ibu termasuk sampel yang ke 10 ini ya. Nah, itu makanya terkait dengan penerapan budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat penting harus diterapkan di sekolah. Satu, kita bisa menimbulkan sikap ya, sikap gotong royong. Kemudian bisa menimbulkan karakter positif lainnya, yaitu kebersamaan, ya kan, rasa memiliki sekolah, kemudian rasa nasionalis, rasa kekeluargaan, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus kita terapkan. Alasannya sekarang ini kan mereka generasi Z kita ini ya, nah, generasi Z ini bahwa upaya kita, upaya sekolah untuk melaksanakan tentunya saya minta persetujuannya ya dari orang tua siswa terkait dengan upaya pihak sekolah untuk menjalankan melakukan budaya positif. Nah, yang ketiga, nah dari hal-hal tersebut, nah, yaitu bisa mengembangkan siswa, ya bisa menumbuhkan juga kebahagiaannya, karena kita ini sekarang ini kalau dalam hal di ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat. Nah, kodratnya ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, sekarang zaman kita sudah zaman digital, sehingga kita tujuannya apa? Mencapai kebahagiaannya di dunia, ya kan? Kemudian untuk mencapai apa yang diimpikan atau dicita-citakan. Nah, ini tentunya itu yang ketiga. Yang keempatnya yaitu saya harus untuk hal-hal yang keempat yaitu harus kita teladani ya
sebagai orang tua Bu, sehingga sekarang ini kan banyak ya pengaruh-pengaruh dari ini media sosial, game online. Nah ini tentunya tentunya kita di SMK 2 ini ya, kita harus bisa meminimalisir ibunya anak ya, sehingga tidak terpengaruh banyak menggunakan game-game online seperti Mobile Legends dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira tanggapan Ibu, saya minta persetujuan terkait dengan yang saya utarakan tadi mengenai budaya disiplin. Nah ini budaya yang nanti di kelas ya kita bisa untuk pencapaian di kesepakatan kelas. Ibu, kira-kira ada tanggapan dari Ibu selaku orang tua? Ya, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah sudah berkenan hadir di kediaman saya yang begitu sederhana sekali terkait dengan semua yang Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan. Saya sebagai orang tua ini sangat mendukung dan mengapresiasi atas semuanya, dan tentunya sebagai orang tua murid saya merasa bangga sehingga saya termasuk bagian daripada sekolah Bapak yang Bapak pimpin, dan semua yang Bapak sampaikan tadi saya sangat mendukung, dan terima kasih banyak atas semuanya Bapak. Yang pasti saya sangat mendukung semua itu, apapun itu menurut saya itu yang terbaik buat siswa semuanya ya, terutama anak saya ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Kalau begitu kami tidak lama-lama ya, ingin cepat pamit, sehingga terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita ingin pihak sekolah ingin layan yang terbaik, ingin membudayakan yaitu membudayakan positif ya, disiplin positif, kemudian kesepakatan kelas ya, dan itu mudah-mudahan dan sehingga bisa jadi keyakinan kelas. Jadi itu terima kasih Bu atas tanggapannya dan atas dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebagai komite masih semangat ya Bu Haji ya. Ya, alhamdulillah masih semangat Pak. Masih semangat. Suaranya beda gitu. Suaranya kok suara-suara ini wis Slow. Tadi malam berubah menyanyi kapan? Ya Bu Haji, pertama saya datang sini sebagai kepala sekolah, tapi niat saya baik, yaitu datang ke rumah karena kemarin libur ya, libur, hari Sabtu libur. Nah, kemudian ini terkait kita mau penerapan, ya tentunya penerapan budaya positif. Mana Bu Haji, kita sekolah mau terapkan itu budaya positif ini ya, pembiasaan hal-hal yang positif. Nah itu aku sudah membudaya lah, sudah membiasakan diri. Nah itu kita kalau sholat ya sudah biasalah dengan sholat, dengan mengaji sudah, itu namanya budayakan. Makanya selalu kita budayakan, ada ditulis-tulis di situ, budayakan absen, budayakan sholat jamaah. Sholat jamaah itu budaya juga gitu. Bagaimana Bu Haji, ada kira-kira dengan penting nggak itu kira-kira kita? Kalau menurut saya Bapak itu sangat penting. Nah, terus saya juga sebagai guru itu seringkali saya menerapkan positif, apa itu disiplin positif. Nah, karena itu pentingnya kita menciptakan sekolah agar supaya saling menghormati, saling menghargai. Terus di dalamnya juga mengenai masalah disiplin waktu. Ya, karena kadangkala kalau kita tidak ada disiplin positif, kadangkala anak-anak juga ikut dia punya mau. Nah, makanya itu saya itu terus terang Bapak, saya di dalam kelas itu sudah bikin kesepakatan kelas. Nah, terus kesepakatan itu di dalamnya juga kita biasa adakan pembiasaan.
sebelum kita memulai, yang pertama saya lakukan itu berdoa. Ya. Terus yang kedua literasi Al-Quran. Dan yang ketiga ada ice breaking. Ice breaking saya itu biasanya bersikir. Jadi kadang-kala saya suruh anak berdiri, terus dari belakang itu kayak pijit-pijit dia punya teman. Terus di situ kita ucapkan zikirnya itu ucapan tasbih, subhanallah. Tapi yang bisa yang mimpin itu siswa lebih bagus lagi. Kalau yang biasakan nanti yang memulai atau yang sudah ibu sebagai ini memberikan awal, kemudian yang keduanya biar siswanya yang pimpin. Ayo kalian yang pimpin sendiri, nah itu kan. Ada yang sampai mau maju, nah itu kan. Kalau tidak maju, sampai mau nilai maju, nah itu juga salah satu terkait dengan pentingnya penerapan budaya positif. Kemudian hal-hal lain, misalnya kita punya ada alasannya bahwa memang sangat ini ya harus kita terapkan ya itu ya. Karena alasannya apa? Karena kita bisa mengembangkan ini ya jiwa murid untuk bisa membangun karakter gotong royong, kebersamaan, semangat belajar, semangat beribadah, ini luar biasa. Kemudian hasil yang kemudian strategi apa ya? Tadi Bu Haji tadi bilang ini ya, apa itu strateginya SBG gitu ya. Terus kemudian apa lagi tadi? Menyanyi sambil nyanyi memang betul terus kemudian pijitnya karena apa memang harus pijit balik ke sana pijit balik lagi ya semuanya rata kalau balik ke sana ini nggak ada yang pijit yang di belakang gitu. Karena kadang-kadang ada juga tidak fokus kita langsung ke the point begitu. Benar, sebenarnya itu awal dari itu dulu supaya mereka tidak langsung tentu poin pelajaran itu. Saya belum punya mereka masih ini sesuatu itu siapa bahwa mereka bisa belajar. Nah, itu yang ketiga itu tadi ya strateginya Ibu Haji sudah itu pertama penting sangat penting ya. Nah, itu kemudian hal-hal yang hasil ini ya kita dialog ini ya kita terus ya kalau mau ditambah lagi apalagi mau hal-hal yang direncanakan ke depan supaya ini semua tadi siswa ya, pokoknya nanti yang handle ice breaking, kalau bisa itu tinggal arahkan, atau tinggal jadwal. Atau mereka tinggal menjadwalkan sendiri, siapa, ya mereka bikin jadwal, kita tinggal amati, tinggal kasih nilai aja, nilai berapa ini, itu semangat, itu kan. Jadi itu sebagai pimpinan komite, juga guru, ya kan, jadi tentunya itu sangat ya jadi anak nggak bosan lah itunya itu ya tidak membosankan kalau banyak variasi tidak membosankan. Kemudian yang ini semua kita yang keempat kita ini hasil dialog ini kebutuhan untuk ice breaking segala macam betul materi kalau materi anak bisa ya nggak apa-apa gitu kan semua siswa ya kita tinggal pantau-pantau aja ya pantau yang jelas ya Pak lebih senang, lebih kreatif coba nanti lebih kreatif. Nah, karakter ini akan timbul sendirinya sebenarnya itu. Nah, kita selama ini kan bingungnya, kira-kira pikir karakter apa gitu kan yang ini. Padahal dengan demikian itu karakternya kan timbul sendiri. Keberanian, mentalnya bagus itu kan. Ini didorong lagi ya gantian siapa? Tapi mereka tidak siapa lagi? Ini siapa? Ini. Kemudian memimpin apa istilahnya? Untuk memberikan tajwid atau yang bisa tajwid, nah itu aja. Jadi nggak capek-capek jadi guru. Gitu ya Bu Haji. Jadi ini kita contoh Ibu juga sudah tentunya tahu nih kesepakatan kelas ya keyakinan kelasnya. Sehingga kelas itu memang milik siswa gitu kan, kepemimpinan pembelajaran itu siswa. Bukan guru lagi misalnya, guru sebagai moderatornya, mediatornya. Nah itu Bu luar biasa. Terima kasih dukungan ini. Hal-hal yang kita kembangkan ke depan ya mudah-mudahan kita sekarang ada Jumat Sehat, kita Senin ada apa itu upacara gitu kan. Upacara bisa menimbulkan ya disiplin, bisa cinta negara, sama Indonesia.
sehat. Kalau kita badan nggak sehat ya susah, gitu kan. Nah ini misalnya hari masih banyak yang terlambat tidak, gitu kan. Nah yang terlambat ini coba ke depan kita mungkin bikin kreasi dan seni dan kreasi. Mungkin 30 menit awal ya, cuma sehat itu. Kemudian rohani, ini harga miskin, mungkin rohani awal, mungkin kegiatan keagamaan apa kira-kira. Nah itu. Mungkin ya sholat duha. Ya, kalau saya Pak, kalau pada saat tiba waktu duhur, pada saat saya mengajar di bawah waktu duhur, saya suruh wudhu semua baru sholat Iya. di musola. Nanti kalau bisa imamnya gantian. Bapak guru itu suruh gantian jadi imam di jadwal. Bisa di grup, gitu kan. Oh tidak, nanti siswa yang sudah tahfidz atau sudah bagus tajwidnya, jadi imam nggak apa-apa juga. Ini tidak harus bapak guru. Atau ibu bapak guru yang jadi imam. Jadi mereka sebagai kendali mereka baik di kelas maupun di musola, tempat ibadah lain. Nah itu kan. Jadi itu luar biasa strategi ke depan. Mungkin kita ada rohani nanti hari Kamis misalnya kita akan 30 menit saja lah atau 25 menit yang kita tahapakan kembali enak. Kalau yang lain sudah setuju yang sambil sampel ini ya. Oke Bu Haji, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.